tugas dan fungsi kami sebagai Subdirektorat Pendidikan dan Pengentasan Anak pastinya kita harus dalam pemenuhan hak dasar anak, yaitu pendidikan. Nah, ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin tentang pendidikan baik anak secara umum ataupun secara khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama Ibu Las Saryanti, AMD PSH MH. Selamat siang Ibu. selamat siang. Oke. Ibu Las ini selaku Koordinator Pendidikan dan Pengentasan Anak Iya, di Ditjen betul. Pemasyarakatan. Iya. Adapun tema yang akan kita angkat pada bincang-bincang kali ini yaitu mengenai pendidikan berkelanjutan bagi anak di lapas dan rutan. Baik Ibu, sebelum berbincang-bincang santai mungkin bisa diceritakan dulu Bu profil singkatnya Bu. Oke, saya kebetulan baru 2 tahun bergabung di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dalam hal ini Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini, dari tahun 2021-2022 ini kita sudah mempunyai kegiatan prioritas nasional. Jadi sebelumnya saya juga pernah di Balitbang dan di BPSDM Hukum dan HAM. Jadi baru 2 tahun Bu ya Iya, untuk betul. bagian ini ya Bu ya. Mengenai anak Bu ya, Iya. anak yang dimaksud anak di dalam hukum itu yang seperti apa Bu? Ya, anak yang di bawah 18 tahun ya, kalau misalnya berbicara tentang anak secara undang-undang pemasyarakatan ataupun undang-undang SPPA pastinya di bawah 15 tahun. Dan ini kalau berbicara anak pastinya ada 2. Anak yang merupakan sebagai anak tahanan ya, dalam hal ini ada juga anak binaan. Nah, anak binaan apa? Anak binaan itu yang sudah putus pidananya. Anak binaan adalah anak tahanan titipan dari kejaksaan atau kepolisian. Seperti itu. Kalau anak yang bermasalah dengan hukum itu Pak, seperti apa? Ya, anak yang bermasalah dengan hukum jadi begini, ketika memang mereka ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh mereka, itulah mereka yang disebut dengan anak bermasalah dengan hukum. Tapi ketika anak berhadapan dengan hukum, itu anak yang memang proses dalam menjalani persidangan sampai ke titik mereka untuk mendapatkan hukuman pidana, seperti itu. Mengenai penanganan khusus ini Bu, apa penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum? Berbicara dengan konteks apa yang harus kita lihat sebenarnya. Kalau misal dalam hal ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi kami sebagai Subdirektorat Pendidikan dan Pengentasan Anak, pastinya kita harus dalam pemenuhan hak dasar anak, yaitu pendidikan. Nah, ini sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara menjamin tentang pendidikan baik anak secara umum ataupun secara khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, ini bagaimana ketika mereka dalam proses peradilan atau proses dalam putusan pidana harus tetap mendapatkan hak pendidikannya, seperti itu. Jadi kalau untuk anak yang telah diadili dan dinyatakan bersalah nih Bu, maka kan dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak nih. Ya, LPKA. Tapi kan kita tahu bahwa LPKA ini hanya sedikit kan jumlahnya, sedangkan di daerah-daerah itu ada nih anak binaan. Nah, jadi program seperti apa nih Bu yang harus dilakukan untuk agar lapas dan rutan itu yang bukan LPKA tapi bisa memberikan untuk anak tersebut Bu? Ya, begini, kebetulan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ini mempunyai Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Harus digarisbawahi adalah pengentasan anaknya. Nah, di sini di subdit kami, di Direktorat Pendidikan dan Pengentasan Anak, pastinya kami harus berpikir bahwa bagaimana ketika kami mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan hak-hak serta pemenuhan kewajiban untuk kita tetap mengentaskan anak dari berbagai macam seperti misalnya begini, ketika mereka di dalam LPKA, mereka tetap harus mendapatkan perawatan kesehatan pastinya. Nah, tidak ada perbedaan dari umum. Nah, ketika mereka juga putus sekolah, mereka harus tetap bersekolah. Nah,
Jadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal ini subdit kami mempunyai prioritas nasional untuk pendidikan anak. Nah, ketika kami tahun 2021 menyasar kepada LPKA, LPKA ini hanya 33 provinsi, walaupun ada Kaltara. Kaltara ini belum ada kanwilnya. Jadi 33 provinsi LPKA ini walaupun itu sudah khusus anak, itu pastinya dalam menjalankan atau pemberian hak terhadap anak dalam pendidikan sudah 100%. Walaupun kita tahu bahwa pendidikan ini ada pendidikan formal, non formal dan informal. Nah, ketika tahun 2022 bahwa ini menjadi prioritas nasional di, atas masukan dari Bappenas bahwa masih adanya terdapat anak di dalam lapas dan rutan, pastinya harus kita tetap berikan pemenuhan hak dasarnya, yaitu pendidikan. Nah, bagaimana ketika kami pada tahun 2022 ini kami melakukan rapat koordinasi dengan seluruh lapas dan rutan yang mempunyai anak dengan mengundang dinas pendidikan setempat. Ketika misalnya Muara Enim ini berkoordinasinya dengan dinas pendidikan setempatnya apa? Misalnya dinas pendidikan Muara Enim itu sendiri, yaitu kota atau kabupatennya. Nah, bagaimana yang setahu kami ketika kami koordinasi dengan Kepala Lapas Pak Herdianto dalam hal ini mempunyai anak sebanyak atau sejumlah 8 orang. Nah, 8 orang ini bagaimana penempatannya dan bagaimana pemenuhan hak dasarnya. Nah, berbicara hak dasar pasti banyak, kesehatan, ya kan, pendidikan serta pemenuhan hak lainnya, apalagi berbicara dengan wanita yang kekhususannya. Ini baru berbicara secara umum. Ketika mereka sudah, walaupun belum putus, ketika mereka masih berada dalam tahanan, setahu kami ketika kami saat ini sedang masih berada di Muara Enim, kami mencoba melihat bahwa di sini juga lapas ini difungsikan sebagai rutan. Karena apa? Ada anak yang masih belum putus pidana. Nah, ketika dalam proses peradilan, mereka harus tetap diberikan pendidikan. Nah, ketika proses pendidikan ini jika memang Muara Enim sudah berkoordinasi dengan dinas pendidikan, si anak ini misalnya kami dapat informasi mereka bersekolah di pondok pesantren. Nah, kelas berapa? Ketika memang mereka kelas 2, apakah masih bisa dilakukan pendidikan formalnya? Nah, harusnya sudah berkoordinasi dengan pondok pendidikan, pondok pendidikan pesantrennya. Nah, jadi ketika memang mereka harus berkoordinasi dengan pondok pesantren, apakah masih bisa disekolahkan? Tinggal meneruskan bagaimana mekanisme pemberian pembelajarannya dengan pengaturan apakah guru mengaji atau guru dari pondok pesantren tersebut bisa datang ke sini. Tapi ketika tidak, itu yang harus kita atur, bahwa apakah dia putus sekolah, berarti dia harus tetap diberikan pendidikannya. Baik pendidikan, ketika pendidikan formalnya terputus, kita bisa memberikan kejar paket. Kejar paket ini adalah kejar paket A atau B atau C. Ketika dia putus sekolah di pesantren berarti SMP ya, SMP. Nah, ketika SMP dia harus diteruskan kepada kejar paket B. Nah, ketika kejar paket B sudah berkoordinasi dengan PKBM. Nah, PKBM ini bagaimana? Nah, ketika PKBM itu pasti tetap di bawah dinas pendidikan. Nah, ketika kejar paket B tidak berjalan, seandainya tidak berjalan, kita kembalikan kepada lapas atau rutan yang menangani anak tersebut untuk bisa memberikan pendidikan informal. Pendidikan informal itu apa? Pendidikan informal itu adalah pelatihan keterampilan terhadap anak. Intinya adalah tetap diberikan pendidikan untuk mendapatkan baik formal, SD, SMP, SMA, kejar paket, tapi mereka juga mendapatkan pendidikan informal berupa pelatihan keterampilan. Bukan pelatihan kerja, tapi pelatihan keterampilan. Ketika mereka sudah selesai putus pidana, mereka bisa melanjutkan kepada jenjang berikutnya. Ketika memang mereka sudah putus sekolah di SMA atau sudah selesai di pendidikan kejar paket C-nya, dia keluar usia 18 tahun, apakah dia mau melanjutkan? Yang terpenting adalah Muara Enim sudah menyediakan pendidikan informalnya berupa latihan keterampilan yang disesuaikan dengan kegiatan kerja dari lapas Muara Enim itu sendiri atau kearifan lokal yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan ini, khususnya adalah Muara Enim. Misalnya Muara ini mempunyai pembatikan, misalnya batik misalnya. Anak ini bisa diberikan pelatihan keterampilan batik. Yang terpenting adalah dia mempunyai pelatihan keterampilan yang bisa digunakan untuk menyambung hidup ketika mereka setelah diterima di luar, seperti itu.
Untuk program pendidikan sendiri nih Bu, pasti ada kendala-kendala kan, Iya. apalagi anak yang bermasalah tersebut, berada di lapas dewasa. Sejauh ini Bu, kendala-kendala apa yang sering ditemui Bu? Ya, begini, kalau lapas rutan aja punya LPK aja sudah punya kendala, lapas rutan pastinya punya kendala Iya. juga ya, gitu. Iya iya. Ini yang kami masih, mencoba untuk menggandeng atau, menyatukan persepsinya dengan dinas pendidikan. Nah, ketika dinas pendidikan untuk mengisi, pendidikan formal dan non formalnya, kita juga harus mencari, bagaimana solusi untuk mendapatkan LSM, untuk bisa bergabung dengan kita untuk memberikan pelatihan. Nah, pada saat waktu itu kami pernah, mencoba menggandeng dinas, tenaga kerja, tidak bisa dikarenakan apa? Mereka tidak ada aturan yang mengatur untuk, pemberian pelatihan keterampilan kepada anak, karena mereka masih mengatur pelatihan kerja, bukan pelatihan keterampilan. Nah, mungkin kita bisa menggandeng adalah kelompok masyarakat yang memang peduli terhadap, anak-anak kita ataupun WBP kita. Misalnya, mereka, kita mencari LSM yang memang peduli terhadap kita untuk bisa memberikan support kepada kita untuk bisa membantu si anak tadi mendapatkan pelatihan-pelatihan dengan, mengajukan atau membuat perjanjian kerjasama atau MOU dengan LSM. Misalnya, di sini apa sih kalau di Muara Enim sendiri apa, kegiatan kerjanya? Kegiatan kerjanya banyak Bu, Apa yang sudah mempunyai, programnya? Nah, membatik. ya membatik, misalnya membatik itu menjadi programnya. Nah, dia bekerja sama dengan siapa? Misalnya dengan, PTA. PTA ini bisa menggandeng anak walaupun tadi sudah dengan orang dewasa tadi. Nah, si anak tadi dikhususkan bisa diberikan pelatihan. Karena ini adalah anak yang hukuman pendek, berarti pada saat menunggu mereka sudah mempunyai kesibukan untuk membuat mereka mendapatkan, keterampilan. Jadi ketika memang mereka sudah putus pidana, ketika dipindahkan ke LPK setidaknya mereka sudah mempunyai, mempunyai dasar untuk bisa, "Oh saya sudah pernah ditempatkan di sini, saya sudah mempunyai dasar untuk bisa diteruskan." Ketika di LPKA bisa disampaikan, namun itu semua harus disesuaikan dengan asesmen atau, litmas yang direkomendasikan oleh PK. Pastinya ini diawali dengan asesmen awal, gitu. Berarti untuk, pendidikan dan pembinaan ini memang program yang harus gitu Bu ya? Ya, prioritas nasional, Heeh. bahwa ini kami menggandeng dengan, dinas pendidikan. Nah, kesulitannya adalah mungkin begini, dinas pendidikan ini kan di bawahnya Kementerian Dalam Negeri ya. Ya. Kementerian Dalam Negeri yang mengatur Pemda atau Pemkot, di wilayah masing-masing, dalam hal ini gubernur, wali kota, atau bupati. Nah, ketika dinas pendidikan kita menggandeng, pastinya kita harus berkoordinasi dengan Pemda setempat. Pemda setempat bagaimana dukungannya terhadap, anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini yang sudah putus pidana di tempat LPKA, lapas atau rutan. Nah, jika memang Pemda tersebut mungkin ada ya beberapa informasi, ada Pemda yang, pemerintah atau wilayah kota anak, ya ramah anak. Nah, seperti misalnya kalau tidak salah itu ada di Kendari, ramah anak, itu wali kotanya kalau tidak salah itu sangat mendukung pendidikannya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk bisa mendapatkan dukungan baik secara moral ataupun secara, sarana dan prasarana. Pastinya dinas pendidikan ini, merujuk pada pemerintah daerah untuk bisa memberikan seperti bantuan, peralatan sekolah seperti bangku atau mungkin, apakah bisa dihibahkan di tempat kita bahwa, sasaran kita tetap adalah anak, begitu. Berarti intinya lagi sinergitas juga Bu ya? Betul, Dengan sinergitas pemerintah dan koordinasi setempat. pastinya. Karena tidak gampang ya kalau koordinasi itu dengan dan kalau saya lihat begini, Muara Enim ini kan jauh sekali ya. Iya. Saya baru datang, dari Palembang kalau tidak salah 5 jam. Iya, 5 jam. Nah, berbicara 5 jam bisa membayangkan kan gitu ya, bahwa anak, kami saja yang dengan menggunakan mobil biasa seperti itu, apalagi anak yang memang, walaupun di sini,
jika memang si anak tadi diputus pidana 3 tahun, pastinya harus tetap dipindahkan. Tapi ketika memang di bawah setahun atau memang anak tadi masih dalam pendidikan diterima oleh sekolah setempat, itu masih wajib kita berikan kesempatan untuk bisa disekolahkan atau ditempatkan di sini. Karena sesuai dengan dengan keputusan Menteri tahun 2018, sebentar kita coba sampaikan di sini bahwa di sini keputusan Menteri tahun 2018 Kementerian Hukum dan HAM ya, keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH garis datar 02.OT.01.04 tahun 2018 tentang penetapan sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dan Lembaga Pemasyarakatan Lapas atau Rumah Tahanan atau Rutan sebagai lembaga penempatan anak sementara atau LPAS. Nah, di sini ada diktum ke-6 atau diktum mungkin saya coba informasikan bahwa di diktum ketiga, lapas atau rutan, lapas dan rutan yang dititipkan anak yang sedang menjalani proses peradilan wajib menyediakan ruangan khusus yang memisahkan antara penghuni anak dengan dewasa. Pastinya ketika situasi tersebut disesuaikan dengan situasional kondisi dari lapas dan rutan. Nah, kami memaklumi itu. Namun ketika memang masih bisa, dimohon ketika anak berada di dalam lapas dan rutan harus dibedakan bloknya. Nah, ketika itu di diktum keempat berbicara lagi, selama menjalani proses peradilan, penanganan anak wajib memperhatikan hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Sudah jelas ya diktum 7. Anak yang di dalam lapas dan rutan tidak bisa didiskriminasikan, tapi pada saat perlakuan harus dibedakan antara WBP dewasa dengan WBP anak. Dan ini adalah anak yang kekhususan. Tapi ketika di luar, diskriminasi itu masih melekat pada anak yang setelah menjalani hukuman pidana. Itu masih melekat, sehingga mereka pastinya perlu pendampingan. Nah, ini yang harus kita kawal dengan menggandeng berbagai Kementerian Sosial dalam hal ini, karena pastinya mereka harus mencoba untuk mereintegrasikan sosial terhadap masyarakat umum ketika mereka berada di lingkungan mereka. Di diktum ke-6, di diktum ke-5, ketika rutan lapas yang dititipkan anak yang sedang menjalani proses peradilan wajib menyelenggarakan pendidikan. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak anak lainnya, serta melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kami pastinya akan memberikan kebijakan, akan mencoba untuk mengeluarkan regulasi yang tidak memberatkan lapas dan rutan, karena satu sisi lapas dan rutan ini tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk secara melekat ya kepada pemberian atau penanganan anak. Tapi ketika tahun 2018 ini, Kepen ini mau tidak mau hal tersebut harus dijalankan. Nah, ketika untuk pemenuhan hak anak lainnya kita belum berbicara itu. Itu masih proses, tapi setidaknya adalah dengan adanya ini bukan berarti melegalkan anak-anak yang berada di dalam lapas dan rutan. Tetap harus ketika putus pidana, mereka harus tetap dipindahkan ke LPKA. Betul. Nah, di diktum ke-6 pengelolaan LPAS sementara sebagaimana diktum ke-1, ke-2 dan ke-3 dilakukan oleh kepala LPKA, kepala lapas dan kepala rutan. Berarti seharusnya ini bisa koordinasi yang melekat antara kepala lapas dengan kepala LPKA dan rutan yang sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Ketika muara ini masih ada anak, bagaimana koordinasi dengan LPKA adalah tentang pemenuhan hak anak lainnya. Berbicara lagi di diktum ke-7 bahwa setelah ada kepastian hukum, anak yang dipindahkan ke LPKA yang ada anak segera dipindahkan ke LPKA yang ada di provinsi setempat. Nah, ini jadi bukan berarti kita melegalkan anak-anak harus berada di lapas dan rutan. Tapi ketika mereka masih dalam proses peradilan, pemenuhan hak dasar anak, pendidikannya harus tetap diberikan. Berbicara lagi untuk di diktum ke-8-nya adalah
dengan berlakunya keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH garis datar 09.OT.01.02 tahun 2014 tentang penetapan sementara lembaga pemasyarakatan, lapas, rumah tahanan negara, rutan sebagai lembaga pembinaan khusus anak, LPKA, lembaga penempatan anak sementara LPAS tidak berlaku lagi. Jadi ada ketentuan keputusan Menteri tahun 2014 tentang penetapan LPKA, ada beberapa wilayah yang sudah ditetapkan dan itu tidak berlaku lagi. Jadi seluruh wilayah Indonesia masih ada lapas dan rutan. Ketika itu tidak terjangkau di LPKA, masih dimungkinkan anak berada di lapas dan rutan. Kita mengakomodir itu. Ketika mungkin di Muara Enim 5 jam, tapi berbicara untuk wilayah yang luar pulau, itu bagaimana? Nah, itu yang harus diinginkan. Nah, di diktum ke-9 akhirnya diputuskan keputusan Menteri ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal ditetapkannya apa? Pada tanggal 29 Juni 2018. Nah, inilah yang menjadi dasar kami untuk tetap membantu anak-anak yang masih di lapas dan rutan untuk pemenuhan hak dasarnya adalah pendidikan. Seperti itu. Sepertinya sudah cukup jelas Bu ya penjelasannya. Luar biasa nih Bu. Jadi mungkin bahasan kita ini mungkin sangat bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian yang mungkin masih awam mengenai anak yang bermasalah dengan hukum ini Bu ya. Berhadapan dengan hukumnya pastinya. Kalau bermasalah pastinya masih ada proses ini ya, proses penyidikan, penyelidikan gitu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum, pastinya mereka sudah siap untuk ditempatkan di lapas, rutan dan LPKA. Mungkin sebelum ditutup nih Bu, bisa berikan closing statement-nya Bu. Ya, kami berharap lapas dan rutan dalam hal ini bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan atau LSM yang memang membantu lapas dan rutan dalam pemenuhan hak pendidikan. Mudah-mudahan ini tidak memberatkan bagi lapas dan rutan, namun dengan adanya keputusan Menteri ini mau tidak mau kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita dalam pemenuhan hak pendidikannya. Nah ini semoga lapas dan rutan tetap semangat. Kami juga akan tetap mendorong dan mendukung untuk pelatihan keterampilan karena kita mengutamakan adalah pendidikan informalnya. Pendidikan informalnya ini adalah ketika koordinasi dengan kementerian dengan Dinas Pendidikan ada kesulitan-kesulitan karena kita belum menyasar perjanjian kerjasama dengan unit eselon 1-nya atau dengan kementerian terkait baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu ya atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sama-sama. Semoga di lain waktu bisa berbincang-bincang kembali Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan dikasih umur panjang. Ya, terima kasih Bu. Demikianlah sahabat Lani Podcast bincang-bincang santai kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.